Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah masyaallah muslimin, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat al-afiyah, nikmat waktu luang, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya masih mempertemukan kita di media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah, pelajaran sehari-hari dari Alkitab, dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai hari yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Saudaraku rahimanillah ajmain, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sekarang masuk pelajaran yang ke-137, Hakul mar'ati ala zawjiha, itu hak istri atas suami. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas hak suami atas istri. Sekarang kita bahas hak istri atas suami. Ketahuilah saudaraku rahimanillah ajmain, sebagaimana suami memiliki hak atas istri, begitu juga sebaliknya. Istri juga memiliki hak atas suami. Dan kehidupan pasutri atau pasangan suami istri itu tidak akan langgeng, tidak akan bahagia, tidak akan bisa mengarungi bahtera kehidupan dengan selamat, kecuali jika masing-masing menunaikan kewajibannya dan memberikan haknya masing-masing. Ada kewajiban dan hak masing-masing dari pasangan suami dan istri. Oleh karena itu Islam memberikan arahan dalam masalah ini, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar berlaku adil di antara suami dengan istri, sehingga tercipta hubungan yang harmonis, tercipta hubungan yang dinamis antara kedua pasangan tersebut, sehingga tujuan keduanya bisa tercapai, yaitu kembali bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, pada kesempatan kali ini kita akan bacakan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW berkaitan tentang hak istri atas suami. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun gilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang mana bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun, di dalam neraka itu terdapat malaikat-malaikat gilazun, yang keras, yang kasar, syidadun, la ya'sunallaha ma amarahum, yang malaikat-malaikat tersebut tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka,
wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan. Perhatikan saudaraku rahimanilaikum ajmain, di dalam ayat ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi para suami, ku anfusakum, jagalah diri kalian terlebih dahulu. Artinya apa? Wajib para suami itu menuntut ilmu, belajar tentang agama. Bagaimana dia bisa membimbing istrinya ke jalan surga kalau dia nggak tahu jalannya menuju surga? Dia nggak tahu jalan menuju suatu tempat, tapi mengarahkan jalan. Ini bisa nyasar nih. Jangan-jangan bukan ke surga nanti yang akan sampai, malah nyasar ke neraka, nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Oleh karena itu para suami di sini Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menjaga dirinya dari api neraka dengan cara apa? Belajar ilmu agama. Hukumnya wajib. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan pertama kali, ku anfusakum, jagalah diri kalian dari api neraka. Wa ahlikum, setelah kita ini suami sudah belajar agama dengan baik, baru ajak istri dan anak-anak. Wa ahlikum, dan keluarga. Ajarkan istrinya tentang apa? Tentang agama yang benar, tentang hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika istri sudah mengetahui hak-hak Rabb-nya, yaitu hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjelaskan tentang hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang istri, maka jika dia sudah mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan mengetahui hak-hak suami atas dirinya. Jadi perhatikan wahai para suami, agar Anda wajib belajar dan mengajarkan istri-istri Anda. Jangan dibiarkan istri Anda diajarkan oleh televisi, tontonan-tontonan yang mengajarkan mengumbar aurat lah, glamor, kehidupan, kekayaan dunia, mengajarkan tentang kemaksiatan, nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para suami. Suami. Begitu juga berkaitan tentang pendidikan anak, suami, bapaknya yang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda biarkan anak Anda diajari oleh televisi, tontonan-tontonan yang mengumbar aurat, maksiat, kehidupan yang glamor, kehidupan yang menampilkan kehidupan dunia semua, bahkan mengajarkan kehidupan yang bukan Islami. Seorang suami akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu wajib bagi suami hendaknya dia belajar agama sehingga bisa mengajarkan kepada istrinya, dan ini merupakan hak istri atas suami. Yang pertama itu apa? Mendapatkan pendidikan agama dari suaminya. Diajarin tuh istrinya agama yang benar tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, tentang hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya, sehingga apa? Ketika dia sudah mengetahui hak Allah, hak Rabb-nya, mengetahui kewajiban-kewajiban apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka otomatis dia akan mengetahui hak-hak suami atas dirinya. Ini yang pertama. Yang kedua, suami harus mengajarkan istrinya sholat, memerintahkan keluarganya sholat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Thaha ayat 132, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-sholati, perintahkan keluargamu untuk sholat,
wastabir 'alaiha, dan sabar dalam mengerjakannya. Suami harus bisa sholat yang benar. Jangan sampai suaminya aja nggak sholat, gimana istrinya disuruh sholat, anaknya disuruh sholat, suaminya nggak sholat, bapaknya nggak sholat. Anaknya disuruh, nah ayo pergi ke masjid, bapaknya mainan HP, bapaknya nonton TV. Perintahkan anaknya untuk ke masjid, sendirinya apa? Malah mainan HP. Perintahkan istrinya untuk sholat, sedangkan dia apa? Tidur. Ini gimana ceritanya kalau begini? Gimana kehidupan keluarga akan baik kalau seorang bapak, seorang suaminya saja meninggalkan rukun Islam yang kedua, sholat. Itu sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk sholat dan sabar dan tabah terhadap keluarga kita. Ketika kita memerintahkan istri kita, anak-anak kita sholat, ya pasti ada kendala-kendala dan wajib sabar. Makanya Allah katakan wastabir 'alaiha, sabar dalam memerintahkan mereka sholat. Apalagi istri. Nah, istri itu berpotensi mengulur-ngulur waktu sholat, karena para istri itu kalangan Hawa, itu para wanita itu tidak diwajibkan sholat berjamaah di masjid. Ketika azan berkumandang, mereka sedang bekerja di rumah, membersihkan rumah, cuci piring lah, apalah. Ketika mendengar azan, tanggung, sampai apa? Sampai sudah mau injury time, sudah mau habis waktu sholatnya, baru belum sholat, baru dia segera sholat. Kenapa? Karena tidak diwajibkan sholat berjamaah di masjid. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki wajib di masjid sholatnya, jangan di rumah. Banyak dalil-dalil yang menyebutkan bahwasannya wajib bagi laki-laki sholat di masjid. Sholat di masjid. Laki-laki sholat di masjid. Masjid itu dibangun untuk diramaikan, untuk sholat, untuk baca Quran, untuk kajian-kajian ilmu. Bukan semangat bangunnya doang, tapi semangat bangun masjid, tapi apa? Ketika sudah jadi kosong melompong, nggak ada jamaahnya. Ini gimana? Ya, para laki-laki wajib sholat di masjid, bukan sholat di rumah. Ya, sholat di masjid bagi laki-laki. Dan sabar ketika kita memerintahkan istri dan anak-anak sholat. Makanya Nabi SAW mengatakan, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla summa aiqadha imra'atahu fasallat fa in abat nadhaha fi wajhihal ma. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang yang bangun malam, sholat malam nih, untuk mengerjakan sholat. Kemudian dia berusaha membangunkan istrinya, aiqadha imra'atahu fasallat, kemudian istrinya pun ikut sholat malam. Fa in abat nadhaha fi wajhihal ma, jika dibangunkan susah, kata Nabi SAW, percikan air ke wajahnya sehingga dia bangun. Jangan diguyur, kasihan. Jadi percikan saja atau dibasahkan wajahnya, diusap dengan lembut ya. Dengan lembut. Wanita itu maunya diperlakukan dengan lembut, maunya diperlakukan dengan belayan, kasih sayang. Jangan dikasarin. Wanita itu, kata Nabi SAW, bengkok. Nabi SAW menyebutkan bahwasannya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling kiri, paling bengkok, sebelah atas. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, istausu bin nisa'i khairan, berwasiatlah, berbuat baiklah kalian kepada istri-istri kalian. Fa innahunna khuliqna min dila', karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'waja ma fid dila' a'lahu, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang sebelah kiri paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, kalau engkau perlakukan mereka dengan keras, maka dia akan patah. Jadi wanita itu harus diperlakukan dengan lembut, dengan sopan, dengan santun, dengan belayan. Ya, ngegombal-gombal dikit lah untuk istri, nggak ada masalah.
Makanya suami-suami kadang-kadang harus belajar gombal juga ya. Gombal pada istri nggak apa-apa, nggak ada masalah. Asalkan jangan berlebihan, jangan berlebihan, jangan berlebihan. Begitu juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, kata Nabi, istausu bin nisa'i khairan, berbuat baiklah kepada para wanita, kepada para istri. Fa innahunna minal qawarir, karena mereka itu seperti gelas-gelas kaca, kata Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, sungguhnya mereka itu seperti gelas-gelas kaca. Gelas kaca itu kalau jatuh pecah, kalau dikasarin hancur. Nah begitu juga wanita. Wanita itu maunya diperlakukan dengan lembut, maunya diperlakukan dengan santun. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika istrinya sedang marah karena mungkin ya pekerjaan rumah yang menumpuk dan seterusnya, Umar bin Khattab diam ketika istrinya sedang marah. Dan ternyata ada seorang sahabat melihat hal itu. Ketika sudah selesai, Umar bin Khattab keluar, ditanya oleh sahabat, wahai khalifah, wahai Umar. Waktu itu Umar bin Khattab raja, Khalifatur Rashidah. Ditanya, wahai Umar, apakah engkau diam saja ketika istrimu marah? Apa kata Umar bin Khattab? Ini Umar bin Khattab ya, yang orangnya Masya Allah tegas, kuat, berani. Kalau dikit-dikit ada yang menyimpang, saya tebas lehernya dengan pedang. Sebagaimana di dalam banyak peristiwa Umar ketika bersama Nabi SAW ada orang-orang yang perlakuannya kurang baik, Umar bin Khattab langsung cabut pedang. Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah. Wahai Rasul, biarkan saya tebas tuh kepala orang itu. Ini Umar bin Khattab. Tapi di depan istrinya diam ketika istrinya marah. Tidak tidak mengangkat suara, mendengarkan istrinya. Sudah, sabar. Apa kata Umar bin Khattab ketika ditanya sahabatnya tersebut? Kata Umar bin Khattab, sungguhnya dia adalah istriku, dia yang melahirkan anak-anakku, dia yang menyiapkan makananku, dia yang menyiapkan pakaianku, dan seterusnya. Maka tidak layak bagi seorang suami marah-marah sama istrinya, bahkan sampai memukul. Na'udzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Jadi wanita itu ya hatinya lembut, ya tidak bisa dikasarkan. Kalau dikasarin maka mereka akan patah, patah. Jadi hak yang pertama tadi mendapatkan pengajaran dari suami, pengajaran yang baik, agama yang baik, sehingga mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui hak-hak suami. Begitu juga perintahkan salat. Begitu juga Nabi SAW mengatakan, wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat thumma ayqazat zawjaha fa shalla fa in aba nadhahat fi wajhihi al-ma'a. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun salat malam, kemudian dia salat, kemudian membangunkan juga suaminya. Balikannya tadi, suaminya dulu yang bangunin istrinya. Nah, kalau misalnya yang bangun duluan istrinya bangunin suami. Kalau suaminya tidak bangun-bangun, boleh diciprati air atau diusap dengan air. Nah, orang yang seperti ini, pasangan suami seperti ini, Nabi katakan apa? Rahimallah. Semoga Allah merahmati pasangan ini, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaannya, Ustadz, kalau misalnya suaminya nggak sholat gimana Ustadz? Gimana ini suaminya nggak sholat, nggak pernah sholat seumur hidupnya? Na'udzubillah. Sebagian ulama mengatakan, kalau suaminya nggak pernah sholat sama sekali seumur hidupnya, walaupun sekali setahun, sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, nggak pernah sholat sama sekali seumur hidupnya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang nggak pernah sholat sama sekali seumur hidupnya, dia keluar dari agama. Dia keluar dari agama Islam. Makanya perkara sholat ini perkara yang besar, jangan diremehkan. Kalau kita mengaku diri kita muslim, sholat. Jangan perintahkan orang sholat, dirinya nggak sholat. Ini bahaya, dosanya sangat besar. Para ulama sepakat orang yang nggak pernah sholat seumur hidupnya keluar dari agama Islam.
Berarti kalau dia keluar dari agama Islam, nggak pernah sholat dalam kehidupannya, seumur hidupnya nggak pernah sholat, sebagian ulama mengatakan perkawinannya fasakh, perkawinannya batal, cerai otomatis. Karena seorang wanita muslimah nggak boleh menikah dengan dengan lelaki kafir, nggak boleh, tidak boleh. Tetapi seorang lelaki mukmin boleh menikahi wanita kafir, karena wanita itu sifatnya ngikut suami. Nah, kalau si suaminya ini soleh, nah itu bisa mengajak istrinya untuk masuk Islam, kemudian menikah di atas agama Islam, kemudian membimbing istrinya, bisa. Tapi kalau laki-lakinya yang kafir, wanitanya yang mukminah, nah ini bisa jadi wanita mukminah jadi ikut kafir, ikut suami. Ustadz, kalau misalnya si istrinya bisa ngebimbing suaminya gimana? Nggak ada tuh sejarahnya wanita ngebimbing suami, nggak ada. Yang ada tuh lelaki membimbing istri. Yang ada si istri itu akan terbawa suami, otomatis. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini pernikahannya tidak sah. Fasah. Sebagaimana juga sebagian ulama dari kalangan para ulama mengatakan demikian, ya. Jumhur ulama mengatakan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Di antara hak istri atas suami adalah mendapatkan makanan, mendapatkan pakaian yang layak. Mendapatkan makanan dan pakaian yang layak. Sebagaimana hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud, Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat tentang hak istri atas suaminya, Nabi SAW mengatakan, antut imaha idza ta'imta wa taqsuha idza tasaita wala tadribil wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Kata Nabi SAW, di antara hak istri adalah antut imaha idza ta'imta, kamu memberinya makan jika engkau makan. Jadi makannya makanan yang sama, lauknya sama. Suami makan ayam, ya istrinya makan ayam. Jangan suaminya makan ayam, istrinya dikasih tahu, kan begitu. Makan dengan makan yang sama. Antut imaha idza ta'imta wa taqsuha idza tasauta, dan engkau memberinya pakaian ketika engkau juga berpakaian atau mendapatkan hasil dari pekerjaan. Nah, diberikan tuh uang bulanan buat istri. Ada uang bulanan untuk keperluan sehari-hari. Ada juga uang bulanan yang emang khusus hadiah untuk istri. Berarti itu jadi hartanya istri. Makanya sering saya katakan, seorang suami jangan memberikan gajinya semuanya kepada istri. Itu sama saja merendahkan kemuliaan suami, sehingga setiap hari dia minta sama istrinya, istriku sayangku, minta dong buat beli bensin. Makanya kalau kita gajian punya uang, jangan diberikan seluruhnya kepada istri. Sebagian diberikan istri, sebagian kita pegang untuk keperluan kita sehari-hari, beli bensin kah, untuk keperluan sehari-hari ketika kita berangkat bekerja, sehingga tiap hari nggak minta sama istri. Itu sama saja menjatuhkan izahnya suami. Misalnya gajinya 4 juta, ya 3 juta kasih ke istri misalnya untuk keperluan bulanan, bayar listrik, bayar air lah, bayar SPP anak-anak lah, keperluan makan lah. 1 jutanya pegang buat kita, buat keperluan sehari-hari, beli bensin lah, keperluan sehari-hari kita berangkat bekerja, sehingga tidak minta tiap hari ke istri. Kemudian juga tidak boleh memukul wajah. Tidak boleh memukul wajah kepada istri, nggak boleh. Hukumnya haram. Karena wajah itu ya tempat berkumpulnya keindahan seseorang itu di wajah. Makanya para ulama menyebutkan ketika seorang suami memukul istrinya di wajah, bahkan sampai membekas, maka itu tidak akan dilupakan oleh seorang istri selamanya. Ketika seorang istri berdandan, bersolek di hadapan cermin, dia akan melihat itu, luka bekas pukulan suaminya. Sampai dia mengatakan,
suamiku kok jahat banget ya, suamiku kok galak banget, suamiku kok tega banget sampai memukul aku, terluka seperti ini. Itu akan teringat terus. Makanya Nabi SAW mengatakan, wala tadribil wajha, jangan pukul wajah. Dan ingat, ketika kita memberikan pendidikan kepada istri, memukul itu adalah cara paling terakhir. Dan mukulnya pun, kata para ulama, dorban goyro mubarrihin. Gak boleh pukulan-pukulan yang menimbulkan bekas, hanya pukulan-pukulan ringan saja. Pukulan seperti rebana gimana sih? Nah, gimana sih kamu ini? Kan gitu. Pukulan-pukulan sebagai apa? Sebagai pelajaran, bukan pukulan dijadikan teman sparring, kan begitu. Istri dijadikan teman sparring, subhanallah. Ini suami yang banci seperti ini ya. Istrinya dijadikan teman sparring. Kalau mau cari sparring, cari di luar. Jangan istrinya jadikan teman sparring, dipukul, ditendang, subhanallah. Ini laki-laki banci nih, yang seperti ini, memperlakukan istrinya dengan tidak baik seperti binatang, nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Laki-laki yang seperti ini tuh dayus, dia tidak akan masuk surga. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata dayus. Wanita istrinya dijadikan apa? Sasak tinju. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wala tuqabbih, jangan jangan mencela. Jangan mencela, memburuk-burukan istri. Ini hak istri nih. Wala tahjur illa fil bait, dan tidak boleh menghajar kecuali di dalam rumah. Kalau misalnya terjadi perselisihan keluarga, kalau bisa orang jangan sampai tahu. Jangan bicara-bicara, jangan nulis status di WA, di Facebook, di media sosial, jangan. Cukup adukan permasalahan keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah solusi. Minta sama Allah Subhanahu wa taala solusi jalan keluar. Yang bisa memberikan jalan keluar itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Manusia itu nggak bisa memberikan solusi. Manusia hanya bisa memberikan saran. Yang bisa memberikan solusi dari permasalahan kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Adukan semua permasalahan keluarga kita kepada siapa? Allah. Kecuali kita ingin bertanya, maka tanyakan kepada orang yang amanah. Tanyakan kepada ustadz, tanyakan kepada ahli ilmu yang kompeten dalam masalah ini. Jangan ngomong-ngomong ke orang. Terkadang kita punya permasalahan keluarga, sedikit sama istri, sedikit sama suami, ngomong-ngomong ke orang, sehingga orang tahu permasalahan di dalam rumah tangga kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah tutup. Begitu juga seorang istri, jangan dikit-dikit ngambek. Dikit-dikit ngambek pulang ke rumah orang tuanya. Dikit-dikit ngambek pergi kabur dari rumah. Ini nggak baik. Ini tidak baik. Kalau mau ya selesaikan dalam rumah. Bahkan ketika kita ingin menghajar istri, ingin meninggalkan istri, pisah kamar saja. Terkadang zaman sekarang kebalik, Ustaz. Kita mau menghajar istri, malah kitanya yang dihajar. Kitanya yang malah boykot, gak dikasih makan, gak diurusin pakaiannya. Wah, nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini zaman now ya, zaman akhir zaman, subhanallah. Jadi ini beberapa hak istri atas suami yang disebutkan dalam hadis ini, dan hadisnya sahih diriwayat Imam Abu Daud. Mendapatkan makanan, yaitu mendapatkan pakaian, dan mendapatkan uang dari bulanan dari hasil penghasilan suami. Tidak boleh dipukul di wajah, dan tidak boleh dijelek-jelekan, dan tidak dihajar kecuali di dalam rumah. Kecuali di dalam rumah. Begitu juga istri juga mendapatkan hak atas suami berupa apa? Berupa hubungan badan, hubungan seksual. Jangan sampai seorang suami tidak pernah menggauli istrinya. Buat apa dia nikah? Buat apa dia nikah kalau nggak pernah digauli? Makanya Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, ya Abdullah, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa tasumul lail.
Qultu bala ya Rasulullah. Wahai Abdullah, maksudnya Abdullah bin Amr bin As, aku diberi kabar bahwa engkau senantiasa puasa di siang hari dan engkau senantiasa salat di malam hari. Apakah benar seperti itu? Kata Abdullah bin Amr, bala ya Rasulullah. Iya benar wahai Rasulullah. Qala fala taf'al. Kata Nabi SAW, jangan lakukan itu, tapi sum wa aftir wa kum wa nam. Jangan lakukan seperti itu terus. Kata Nabi SAW, kamu boleh puasa dan juga boleh berbuka. Artinya jangan puasa tiap hari. Jangan puasa tiap hari. Puasa buka, puasa buka, sehari puasa sehari buka, paling enggak seperti itu. Karena ada puasa Senin Kamis. Kalau mau puasa sunnah ya puasa Senin Kamis, atau puasa Ayyamul Bid, atau puasa Daud, sehari puasa sehari enggak. Jangan tiap hari puasa. Kata Nabi, sum wa aftir, puasa dan berbuka juga. Wa kum wa nam, boleh sholat malam juga tidur. Nabi SAW tidak sholat malam sepanjang malam, tidak. Di awal malam Nabi SAW tidur. Setelah Isya Nabi SAW tidur. Kemudian di pertengahan malam Nabi bangun, sholat ringan 2 rakaat. Kemudian Nabi tidur lagi sampai di sepertiga malam terakhir baru Nabi sholat. Ya, tidak menjadikan seluruh malamnya sholat terus, tidak. Nabi juga tidur. Makanya Nabi katakan wa aftir wa kum wa nam, sholatlah dan tidur juga. Kemudian kata Nabi SAW apa? Fa inna li jasadika alaika haqqan, karena tubuhmu itu punya hak untuk istirahat. Jangan puasa terus. Ya, tubuhmu juga punya hak untuk diberikan makanan yang bergizi. Jangan sholat terus nggak tidur. Nanti itu bahaya buat tubuh. Orang yang nggak pernah tidur malam itu jantungnya bermasalah pasti. Jantungnya bermasalah karena malam itu waktu yang cocok untuk jantung beristirahat. Jangan digunakan untuk begadang. Yang untuk sholat sepanjang malam aja Nabi SAW melarang. Apalagi nggak sholat, nonton bola, begadang, ngobrol-ngobrol di luar, kena angin malam. Nah, rata-rata orang yang suka begadang tuh jantungnya pasti bermasalah. Fa inna li jasadika alaika haqqan, karena jasadmu itu punya hak untuk istirahat. Wa inna li ainika alaika haqqan, matamu juga punya hak. Wa inna li zaujika alaika haqqan, dan istrimu juga punya hak untuk diapain? Disentuh, digauli, sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, tidak layak bagi seorang laki-laki beribadah terus sampai meninggalkan hak istrinya berupa apa? Hubungan badan. Karena istri juga punya apa? Punya nafsu, punya gairah, dan mereka juga butuh apa? Butuh itu. Butuh hubungan badan. Punya hubungan punya keinginan itu juga ya. Oleh karena itu seorang suami wajib memberikan hak istri berupa batin, kebutuhan batin, bukan hanya kebutuhan materi saja mereka butuh, tidak, tapi kebutuhan batin juga mereka butuh. Mereka butuh. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya berapa lama seorang wanita itu mampu menahan dirinya dari hubungan badan. Sebagian ulama mengatakan yang wajib adalah hanya sekali saja. Sebagian ulama lagi mengatakan sekali dalam 4 malam. Setiap 4 malam sekali. Nah, kasih haknya istri berupa apa? Berupa kebutuhan batinnya. Sebagian salaf yang lain mengatakan wajibnya itu 1 kali setiap 1 kali suci, 1 kali sebulan. Itu udah lama banget. Bahkan sebagian ulama mengatakan paling lama wanita itu bisa bertahan sampai 4 bulan. Ada yang mengatakan sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan. Sebagaimana
asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sedang menjabat sebagai khalifah, beliau sedang berjalan-jalan di kota Madinah. Ia melewati sebuah rumah kaum muslimin. Kemudian dia mendengar seorang wanita bersyair. Di antara maknanya, begitu panjang malam ini dan begitu jauhnya dari sisinya. Betapa jauhnya dari sisinya. Wahai meranaknya, tidak ada teman untuk bercumbu dengannya. Aku mencumbuinya berkali-kali seakan-akan tampak sebagai bulan di kegelapan malam. Betapa bahagia orang yang bisa bersenda gurau di dekatnya dengan suaminya, maksudnya. Begitu lembut perangainya yang tidak dimiliki kerabatnya. Demi Allah, seandainya bukan karena Allah, bukan karena selainnya, niscaya ranjang-ranjang ini akan telah bergoyang. Maksudnya apa? Berzina. Namun aku takut malaikat pengawas yang mewakilkan pada diriku, yang penulisnya tidak luput pada satu kesempatan sedikit pun juga. Rasa takut terhadap Robku dan rasa malu menghalangiku untuk berbuat maksiat dan memuliakan suamiku agar tidak tertimpa aib. Umar bin Khattab mendengar kalimat ini bahaya nih. Seorang wanita yang ditinggal suaminya, ini suaminya lagi jihad nih, lagi safar, karena mendapatkan perintah dari khalifah. Kemudian Umar pun mengutus seseorang agar suaminya pulang. Siapa suaminya wanita ini? Ditanya, oh fulan, panggil, suruh pulang. Suruh pulang. Kemudian Umar bin Khattab pernah bertanya kepada istrinya, anaknya itu Hafsah. Kata Umar bin Khattab, berapa lama sih seorang wanita itu sabar ditinggal suaminya? Kata Hafsah, subhanallah, orang seperti Anda bertanya tentang masalah ini. Subhanallah. Ini kan pertanyaan yang istilahnya nggak perlu diurusin sama raja lah, kan begitu. Sampai Umar bin Khattab bertanya tentang masalah ini. Karena masalah ini sangat genting. Hubungan suami istri itu, keluarga itu adalah masyarakat terkecil dalam sebuah negara. Kalau masyarakat kecilnya saja tidak beres, gimana negara itu akan beres? Nah, dikhawatirkan akan timbul maksiat dari sebuah tatanan masyarakat kecil itu, sehingga apa? Bisa merambah, berdampak buruk kepada negara itu sendiri. Makanya Umar bin Khattab langsung bertanya kepada anaknya Hafsah, wanita itu bisa bertahan berapa lama ditinggal suaminya? Kata Hafsah berapa? 6 bulan, 5 atau 6 bulan. Kemudian Umar pun langsung berdiri, kemudian mengatakan kepada pasukan, jangan sampai seorang laki-laki meninggalkan istrinya lebih dari 6 bulan. Nah, ketika itu Umar bin Khattab langsung apa? Menggilir, apa istilahnya, merotasi pasukan yang sudah lebih dari berapa bulan, suruh pulang, temuin istrinya, karena istrinya juga punya hak apa? Punya hak dalam batinnya, batinnya. Kemudian diantara hak istri adalah tadi sebutkan wala tahjur illa fil bait, dan tidak meninggalkan atau mengucilkan kecuali dalam rumah, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, dan seterusnya sampai akhir dalam surat An-Nisa ayat 34 tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tahapan-tahapan ketika terjadi perselisihan di antara suami istri. Kata Allah Subhanahu wa taala, suami itu adalah qawwamuna 'alan nisa, pemimpin, pelindung bagi istrinya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah melebihkan mereka atas yang lain. Karena apa? Nafkah yang mereka berikan kepada istri. Dan wanita-wanita yang soleh itu, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang taat kepada Allah, mereka menjaga diri ketika suaminya tidak ada, dan Allah akan menjaga mereka. Wanita-wanita yang dikhawatirkan nusyuz, nah, wanita-wanita yang membangkang suami, nggak mau taat sama suami, maka hendaknya kamu beri nasihat. Ini yang pertama nih, kalau ada wanita atau istri yang nusyuz, bangkang sama suami, biasanya para ulama introspeksi diri. Kenapa kok istri sampai ngebangkang?
Para ulama biasanya melihat, mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Biasanya kalau istri ngebangkang, berarti si suami pernah melakukan maksiat. Maksiat apa nih yang telah dia lakukan sehingga kok istrinya ngebangkang, istrinya nggak taat. Para ulama dahulu ketika istrinya ngebangkang, anaknya tidak taat, kendaraannya bermasalah, mereka introspeksi diri, lihat ke diri masing-masing, bukan tunjuk orang ya. Lihat ke diri masing-masing, dosa apa yang telah saya lakukan sehingga kenapa kok istri saya ngebangkang. Jangan nyalahin orang ya, salahin diri sendiri. Mungkin ini karena pengaruh maksiat yang kita lakukan sehingga kok istri kita tiba-tiba begini. Nah, kalau misalnya istri kita seperti itu, kita evaluasi diri dulu, kita memperbaiki diri, istighfar banyak, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Kemudian nasihati istri. Nah, nasihati istri yang kedua. Kemudian kalau dinasehatin nggak mau juga, ya sudah, pisah ranjang, pisah tempat tidur. Atau masih satu tempat tidur, si laki ngadep kemana, istri ngadep kemana, ngebelakangin istri. Ustadz, itu tadi kalau kita belakangin istri, kitanya malah yang merana Ustadz. Itulah nasibnya kalau suami tidak punya izah ya, tidak punya kemuliaan di hadapan istri. Pisah ranjang juga. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, wadribuhun, ya, pukul. Tapi kata para ulama, pukul yang tidak menimbulkan bekas. Pukulan hanya sekedar pukulan apa? Pelajaran saja. Jika mereka tidak mentaatimu, maka jangan cari-cari alasan untuk menyulitkan mereka. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala maha besar. Jadi ini haknya istri itu apa? Ketika terjadi perselisihan, dihajarnya di rumah. Jangan diusir istrinya langsung. Udah, pulang kamu, ini rumah saya. Iya kalau dia itu rumah dia. Kalau itu rumahnya atas nama istrinya gimana? Ini kan rumah saya, ini sertifikat atas nama saya. Kamu yang keluar. Suaminya yang diusir. Subhanallah. Ya, ini suami-suami yang nggak punya izah. Ya walaupun dia nggak mampu beli rumah, ngontrak. Kalau jangan sampai dia menurunkan martabat dirinya di hadapan istri. Di antara hak istri yang lain adalah membantu istri tentang masalah urusan rumah. Dan ini tidak wajib ya, hanya sifatnya anjuran saja. Dan tentu saja ketika kita membantu istri di rumah, itu tidak menurunkan derajat seorang suami, tidak. Wallahi, demi Allah. Tidak menurunkan, bahkan meninggikan derajat seorang suami. Ketika istrinya sedang cuci piring, dibantuin, dilapin. Itu tidak menurunkan derajat seorang suami, tidak. Bahkan mengangkat derajat seorang suami. Ketika istrinya sedang menyapu, suaminya yang buang sampah di luar, membantu istri. Ketika istrinya sedang mencuci baju, dibantuin, dia yang jemurin, misalnya contoh. Istrinya sedang menggosok, dia yang merapihkan. Dia saling membantu dalam urusan rumah. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-baita ka ahadikum yukhitu thawbahu wa ya'malu ka ahadikum. Nabi SAW jika masuk ke rumah, itu seperti seorang di antara kalian, biasa. Beliau juga yang menjahit pakaian yang robek. Subhanallah, Nabi menjahit sendiri baju yang robek. Kalau kita, ya tolong jahitin gitu. Atau bawa ke tukang jahit, Nabi jahit sendiri. Enggak memerintahkan istrinya, tidak memerintahkan sahabat, wahai Abu Bakar tolong jahitin baju saya dong. Enggak, Nabi jahit sendiri. Dan beliau Nabi SAW melakukan seperti yang dilakukan oleh kalian di rumah masing-masing. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW biasa membantu pekerjaan istrinya, membantu istrinya. Tapi jika waktunya sholat tiba, Nabi langsung pergi ke masjid. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan, dalam riwayat Imam Ahmad, kama yasnau ahadukum yaksifu na'lahu wa yuraqqi'u thawbahu. Sebagaimana dilakukan oleh seorang di antara kalian, Nabi kadang-kadang menyambung sendalnya yang putus, diperbaiki sendiri, dan menambal pakaian yang berlubang. Nabi lakukan sendiri. Ingat bahwasanya istri itu adalah
diibaratkan seperti sumur, yang mana kita senantiasa mengambil air terus kebaikan dari istri. Nggak pernah kita membantu istri. Itu suami yang gimana ya? Gimana menyebutnya? Jangan sampai mentang-mentang ini nih, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dalilnya seperti itu. Sehingga apa? Seenaknya di rumah, tidak pernah membantu istrinya. Gimana istri akan merasa dilindungi, dipimpin, kalau pemimpinnya nggak pernah bantuin rakyatnya juga, nggak pernah bantu istri. Membantu istri itu akan menambahkan keharmonisan dalam rumah tangga, bukan malah menurunkan derajat suami. Tidak, Allah, demi Allah tidak, bahkan akan menambah derajat keharmonisan di dalam rumah tangga. Istri akan semakin sayang, istri akan semakin cinta. Kemudian diantara hak istri yang lain adalah sabar dan tabah atas perlakuan istri. Namanya wanita itu ya punya kekurangan. Jangan sampai kita melihat ada kekurangan di istri langsung kita mudah-mudah mengatakan talak, cerai. Ya jangan, nggak boleh. Nah, diantara hak istri yang lain adalah tidak mudah-mudah diucapkan cerai dari suami, talak. Jangan sampai seorang suami itu gampang sekali mengucapkan cerai. Ini lelaki-lelaki yang mulutnya nggak bisa dijaga dalam masalah itu, maka perhatikan, jangan mudah-mudah mengucapkan talak. Tentang masalah ini, Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin itu marah atas mukmin yang lain. Seorang mukmin tidak boleh marah terhadap wanita yang mukmin. Maksudnya seorang lelaki tidak boleh sampai marah yang berlebihan kepada istrinya. Kalau dia benci terhadap satu perangai yang ada pada istrinya, maka dia akan ridho atas perangai yang lain. Karena setiap orang pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Ketika kita melihat ada kekurangan istri, maka kita lihat pada kelebihannya. Banyak kok kelebihannya. Jangan sampai karena satu kekurangan dibesar-besarkan, di blow up sampai mengucapkan kalimat cerai. Ini yang diinginkan setan. Ini yang diinginkan oleh iblis. Ini yang diinginkan oleh jin. Sehingga hubungan suami istri itu rusak, pisah, cerai, talak. Mereka akan tertawa. Nah, kita jangan sampai membantu setan berbuat seperti itu. Dan juga jangan sampai lama-lama kalau bepergian. Kalau sudah selesai langsung pulang. Sebagaimana tadi sebutkan kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala alam bishawab. Ini ada pesan-pesan untuk suami istri. Di antaranya pesan Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib kepada putrinya agar hati-hati dengan kecemburuan, karena itu adalah kunci perceraian. Hati-hati terhadap banyak mencela. Jangan suka mencela, karena mencela itu akan menimbulkan kebencian. Maka hendaknya seorang wanita berhias di hadapan suaminya dengan sebaik-baik wangi-wangian. Begitu juga yang kedua, pesan seorang ibu kepada putrinya yang hendak menikah. Amr bin Hajar ketika ingin meminang Ummu Iyas binti Auf bin Muslim Asy-Syaibani, maka ibunya Ummu Iyas menasehati, itu Umamah bintu Al-Haris, berduaan dengan putrinya, menasehati dengan pesannya, wahai anakku, ya, wahai putriku, sungguhnya engkau akan meninggalkan suasana yang berbeda. Engkau akan meninggalkan kehidupan di mana engkau semakin dewasa, menuju sangkar, maksudnya rumah orang lain, rumah suaminya, yang belum engkau kenal, dan teman yang belum engkau ketahui perangainya. Dengan kekuasaannya ia menjadi pemimpin atas dirimu, maka jadilah hamba baginya, maka jadilah pelayan baginya. Niscaya ia akan menjadi hamba bagimu.
Layanilah suami, maka suami akan melayani istri. Peliharalah 10 untuknya, niscaya ia akan menjadikan simpanan bagimu. Yang pertama dan kedua, tunduk patuh padanya, qanaah, menerima apa adanya, apa yang diberikan oleh suami dan mentaatinya dengan baik. Yang ketiga dan keempat, perhatikan mata dan hidungnya. Jangan sampai matanya melihat yang buruk dari kamu, wahai putriku. Jangan sampai hidungnya mencium aroma yang buruk darimu. Artinya, jagalah hidungnya supaya mencium yang baik-baik saja darimu. Yang kelima dan keenam, perhatikan waktu tidur dan makannya. Karena rasa lapar itu bisa membangkitkan amarah. Dan sulit tidur itu akan membangkitkan emosi. Yang ketujuh dan kedelapan, jagalah harta, kehormatan, dan keluarganya. Kesembilan dan kesepuluh, janganlah mendurhakai perintahnya dan jangan menyebarkan rahasianya. Jika engkau menyebarkan rahasianya atau menyalahi perintahnya, engkau akan menjengkelkan hatinya. Jangan pula merasa aman karena mengkhianatinya. Kemudian jangan engkau gembira di hadapan dia ketika dia sedang sedih, dan janganlah engkau bersedih ketika dia sedang bergembira. Ini pesan seorang ibu kepada putrinya yang hendak menikah, yaitu Umamah bintul Haris kepada anaknya Ummu Iyas bintu Auf bin Muslim Asy-Syaibani, yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian juga pesan suami kepada istrinya, seperti Abu Darda yang mengatakan kepada Ummu Darda yang menasihatinya, jika engkau melihat aku marah, maka jadikanlah aku ridho. Jika aku melihatmu marah kepadaku, maka aku ridho padamu. Jika tidak, kita tidak akan menjadi teman. Ya, jadi kalau misalnya pasangan suami istri marah, salah satunya apa? Diam. Jangan angkat suara lagi. Jadi sudah perang dunia tuh. Nah, jadi bisa terjadi pertikaian, perselisihan dalam rumah tangga. Maafkanlah aku, maka cinta kasihku akan berlanjut. Jangan berbicara di hadapanku ketika aku sedang marah. Janganlah memukul seperti memukul rebana walaupun sekali, karena kamu tidak merasakan bagaimana wanita ditinggalkan suami. Jangan banyak mengeluh, karena itu menghilangkan kekuatan. Hatiku menolak terhadapmu, dan hati itu berbolak-balik. Sesungguhnya aku melihat cinta dan kebencian dalam hati. Jika keduanya berkumpul, maka cinta akan pergi. Masya Allah, nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama istri-istri kita, bersama suami-suami kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian yang kita bahas pada kesempatan kali ini, walaupun agak panjang. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya agar kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan dan menerima menerima pesan, menerima nasihat dari siapa saja yang dekat dengan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita dan memberikan solusi atas segala permasalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.